Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, Roy Keane, legenda Manchester United, kapten fantastis juga dari Manchester United, pemain dengan karakter, pemain ya juga menurut gua menjadi bagian penting ya dari skuad Sir Alex Ferguson. Memenangkan banyak gelar bersama dengan Manchester United ini memiliki beberapa komentar ini dilakukan sekitar pertandingan Manchester United yang menghadapi Chelsea. Gua langsung ke akun Twitter Center Devils. Di situ ada beberapa quote ya, termasuk juga situasi dengan Ruben Amorim. Roy Keane mengatakan ada jalan yang sangat panjang untuk bisa kembali. Ini penampilan yang sangat biasa-biasa banget dari Manchester United, tim yang membosankan. Mereka kekurangan kepercayaan diri. Ini sangat mengecewakan. Dia juga memberikan komentar terkait dengan Bruno Fernandes, yang memberikan komen terkait dengan Erik ten Hag ya. Ini sedikit terlambat. Anda ini dinilai dari apa yang telah Anda lakukan di atas lapangan sepak bola. Bruno tidak menunjukkan kepemimpinan dan juga harus move on ya, harus bergerak lagi. Jadi ya ini dinilai ya, menurut Roy Keane, Bruno nih harus move on. Dan terkait dengan apa yang terjadi, dia mengatakan ya pemain sepak bola tuh dihakimi atau dinilai di atas sepak bola, karena Bruno di komentarnya dia kan seperti kayak menyesal, meminta maaf tidak bisa mencetak gol ya kan, lalu juga tidak bisa berbuat lebih banyak lagi di atas lapangan, yang akhirnya ini juga merupakan faktor penting selesainya Erik ten Hag di Manchester United. Lalu Roy Keane juga mengatakan ada pemain yang tidak peduli, mereka hanya fokus ke manajer selanjutnya. Saya tidak berpikir Bruno ini melakukan hal yang cukup sebagai kapten di tahun terakhir atau untuk membantu manajer keluar. Dia tidak menunjukkan kemampuan kepemimpinan, skill kepemimpinan yang cukup bagus ketika situasi ini sulit. Roy Keane juga mengomentari terkait dengan para pemain Manchester United. Kelompok pemain Manchester United ini tidak bekerja keras ya. Dan ketika mereka ini berada di bawah, mereka terlalu mudah. Dan mereka ini terlalu sering kebobolan gol yang sangat mudah. Dan ini tentu saja bukan merupakan refleksi yang bagus terkait dengan grup pemain-pemain profesional sebagai sebuah karakter dan sebagai orang yang baik. Orang-orang melihat kepada manajer, tapi saya tidak peduli kalau Anda ini bermain di depan 80.000 atau 80 orang. Anda harus terus berlari. Anda harus terus berlari di pertandingan ini, tapi tim ini tidak berlari, dan ini yang merupakan masalah besarnya. Terkait dengan Ruben Amorim, Roy Keane juga memiliki pendapat ada sedikit pemain di Manchester United yang di posisi besar ya, yang tidak bisa berlari. Dan ini merupakan masalah besar. Mereka juga memiliki pemain-pemain di dalam tim yang tidak ingin berlari, atau ketika mereka berlari, mereka tidak berlari cukup keras ya, tidak cukup cepat dan tidak cukup jauh. Ruben Amorim harus bisa memperbaiki dressing room dan juga mental. Dan para pemain yang tidak melakukannya, mereka harus mencoba dan harus merubah mereka ya. Dan ini juga ataupun menyingkirkan mereka, tapi ini juga sulit karena mereka ini memiliki kontrak jangka panjang. Itu tadi apa yang dikatakan oleh Roy Keane. Jadi dia menyinggung terkait dengan Bruno Fernandes. Dia juga menyinggung soal masalah kelompok ataupun grup pemain-pemain di Manchester United yang kalau menurut gua ya, ini kesimpulannya adalah, kalau menurut gua secara dengan amatiran, skuad Manchester United ini tidak memiliki karakter sebagai tim yang top ya, atau tim papan atas. Dan menurut gua sebenarnya problem ini sudah berlangsung lama, bahkan sangat lama ya. Mungkin ini dimulai dari eranya David Moyes kalau menurut gua, kalau memperhatikan bagaimana perjalanan skuad Manchester United ini setelah pensiunnya Sir Alex Ferguson, di mana dengan
David Moyes, para pemain ini seperti enggan ya kan bermain untuk David Moyes. Di situ sudah ada problem bahwa manajer Manchester United tidak bisa menguasai para pemainnya, tidak bisa menguasai baik itu secara kolektif maupun secara individu, dan ini membuat apapun yang direncanakan secara teknis tidak akan bisa bekerja. Pemain tidak akan mau berlari, kalaupun berlari juga tidak maksimal, atau ya tidak memiliki kemampuan berlari bahkan ya. Jadi hal tersebut menurut gue bukan hanya teknis tapi juga situasi non teknis yang juga berulang di zaman Louis van Gaal. Louis van Gaal di 2 musimnya sebenarnya ingin melakukan pembersihan skuad ya dari Manchester United. Ada beberapa pertandingan misalnya dia sengaja menurunkan pemain-pemain yang dia nilai masuk dalam periode penghakiman, apakah akan berlanjut di dalam sistemnya atau tidak. Tapi dia tidak memiliki dukungan dari manajemen yang bagus untuk melakukan hal tersebut, dan justru dia dalam tanda kutip ya disingkirkan dengan cara yang tidak bagus menurut gue ya, karena Manchester United ternyata sudah memiliki kesepakatan di belakang layar di bawah meja dengan Jose Mourinho. Bagaimana dengan Jose Mourinho? Lagi-lagi problem yang dihadapi adalah karakter pemain, mental dari para pemain, konflik dan lain-lain ya, situasi dressing room. Itulah yang membawa Jose Mourinho akhirnya keluar dari Old Trafford. Ole Gunnar Solskjaer pun juga menghadapi hal yang sama. Situasi karakter dari para pemainnya ini yang dihadapi. Sampai juga akhirnya dia selesai di Manchester United ya. Bagaimana ada kabar-kabar miring tentang player throwing the manager under the bus, tapi bisa dilihat bagaimana di periode akhir dari Ole Gunnar Solskjaer pemain nampak sudah terpecah-pecah menurut gua, tidak jadi satu kesatuan, dan ini berulang lagi di situasi Erik ten Hag. Sekali lagi menurut gua, lupakan soal masalah taktik, lupakan soal masalah strategi kalau situasi mental karakter dari tim ini tidak bisa dibangun dengan keras, dengan kuat, dengan solid. Dan ternyata untuk membangun itu semua sampai dengan 11 tahun ini masih belum sanggup nih Manchester United untuk melakukannya. Dan menurut gua dengan apa yang dikatakan oleh Roy Keane, gua sepakat ya. Artinya Manchester United juga belum memiliki karakter kapten yang kuat. Dan kalau melihat misalnya skuad Manchester United saat ini, Bruno Fernandes bukan merupakan kapten yang dinilai oleh Roy Keane mampu mengangkat tim, terutama ketika tim ini dalam periode sulit. Dan kalau melihat peran dari Bruno Fernandes di selesainya Erik ten Hag, menurut gue ini juga besar ya, bagaimana dia ini menjadi pemain andalan, tapi ketika dia tidak bisa berperforma dengan bagus, dia sisi kepemimpinannya tidak muncul, para pemain di atas lapangan pun juga ikut ya, menurut gue. Dan ini pentingnya seorang kapten. Tapi di sisi lain, kalau melihat skuad Manchester United saat ini, sulit juga sih menurut gue secara amatiran untuk bisa menunjuk karakter-karakter kuat di dressing room. Mungkin ada nama-nama seperti Casemiro, seperti Lisandro Martinez, tapi melihat misalnya Lisandro Martinez bukan pemain yang lama ya di Manchester United, di mana banyak juga pemain yang lebih lama di Manchester United. Mungkin di situ ada tantangannya juga. Casemiro pun mungkin juga dengan bahasa ya kan, dan lain-lain. Menurut gue ini bukan situasi yang ideal. Dan gue ingat betul bagaimana kalau melihat ke belakang Sir Alex Ferguson dalam membentuk Manchester United, terutama dengan Class of 92, dia juga merekrut sosok-sosok ataupun pemain-pemain, nama-nama yang dinilai bisa menancapkan karakter di dressing room. Roy Keane salah satunya. Lalu setelahnya ada juga kita tahu Eric Cantona, ada Eric Cantona. Sebelumnya pun juga ada pemain-pemain senior yang dia bisa buat memiliki sosok kepemimpinan yang bagus, karakter juga yang bagus. Dan menurut gue sekali lagi, karakter inilah yang menjadi problem besar nanti dari Ruben Amorim, terutama di periode awal ketika dia datang ke Manchester United. Roy Keane mengatakan bahwa ya Manchester United ini kebobolan gol terlalu mudah. Dan kalau kita melihat sampai dengan saat ini, gol yang tercipta di Manchester United juga banyak yang mudah ya. Terakhir ketika menghadapi Leicester misalnya, 2 gol dari Leicester tuh gol yang mudah. Sebelumnya pun juga demikian. Sering sekali Manchester United ini bisa tampil bagus tapi tidak konsisten. Dan ini kan sebenarnya membuat pertanyaan. Karena ketika tim itu tampil bagus, harusnya mereka ini tampil percaya diri. Mereka harusnya bisa melanjutkan. Tapi ini tidak terjadi. Ada apa? Ada penurunan setiap kali ada momentum penting di atas lapangan.
kita mengaca musim ini saja ya, menghadapi Brighton, ketika ada gol yang dianulir lalu permainan turun. Ketika menghadapi Liverpool sempat bermain oke, ada kesalahan di atas lapangan langsung turun, drop drastis. Menghadapi Tottenham Hotspur pun juga demikian, kebobolan di awal pertandingan walaupun tampil di kandang tapi mental langsung turun. Ini menunjukkan bahwa karakter squad ini masih belum bagus, dan sekali lagi ini merupakan tugas besar pertama dari, atau yang utama bahkan dari seorang Ruben Amorim sebelum kita berbicara soal masalah 3-4-3, sebelum kita berbicara soal masalah transisi sebelum kita berbicara soal masalah permainan pendek merapat. Karena tanpa kerja keras, tanpa pemain yang mau terus bergerak, dan by the way pemain terus mau bergerak ini kan kalau kita tarik lagi ke belakang, bagaimana di musim pertama dari Erik ten Hag, lari berapa kali? 13 km. Ini kan menunjukkan pemain tidak mau bergerak, dan ini yang menjadi permasalahan sampai harus dihukum seperti itu. Dan menurut gue ini sebenarnya sesuatu yang agak sedikit tidak masuk akal, yang melihat bahwa status mereka ini adalah pemain top profesional di klub sebesar Manchester United, tapi mental etos kerjanya masih seperti itu. Dan menurut gue ini juga merupakan masalah besar di skuad Manchester United saat ini. Lalu ya tadi disinggung ya oleh Roy Keane juga, bagaimana Ruben Amorim harus bisa memperbaiki dressing room, mentalnya harus diperbaiki, mental dari para pemain. Dan untuk pemain yang tidak bisa melakukannya ya harus terus dicoba, dan jika tidak bisa mereka harus disingkirkan. Tapi disingkirkan pun juga tidak mudah. Kenapa? Kita tahu bagaimana Manchester United setiap kali ingin menjual pemain, harganya anjlok, jatuh. Juga gaji yang tinggi yang diterima di Manchester United ini membuat klub yang ingin menerima pemain tersebut ya, ini juga berpikir ulang karena dia membayar transfer lalu juga harus membayar gaji yang tinggi. Ini permasalahan. Akhirnya apa solusinya sejauh ini? Menunggu pemain tersebut sampai dengan kontraknya habis. Dan ini situasi yang menurut gue juga tidak mudah, karena melihat situasi juga bahwa Ineos ini kan sedang dalam situasi atau keadaan ingin menghemat situasi keuangan dari Manchester United. Mereka ada banyak proyek, mereka ada banyak rencana yang membutuhkan modal finansial yang bagus juga. Sehingga kalau dilihat pergerakan dari Ineos, mereka ingin melakukan penghematan di sana. Dan apa yang dilakukan di musim panas kemarin, pergantian manajer, ini kan mengeluarkan dana juga yang cukup besar. Sehingga menurut gua ya mereka juga harus berhitung terkait dengan ingin misalnya menjual pemain dengan harga yang lebih murah, harga yang lebih mungkin turun lagi ya, sehingga mungkin neraca keuangan juga akhirnya tidak bagus. Jadi ini bukan hal yang mudah, dan ini juga yang harus dihadapi oleh Ruben Amorim. Misalnya di musim panas tahun depan, apakah Manchester United juga akan mengeluarkan uang yang banyak untuk mendatangkan pemain ya, ada Victor Gyökeres ya, ataupun siapapun itu yang disebutkan oleh banyak fans saat ini? Gue tidak yakin. Bahkan mungkin ya skuad inilah yang harus dimaksimalkan oleh Ruben Amorim. Artinya apa? Dia harus bekerja one by one dulu. Dia harus menemui satu persatu pemain. Dia harus man to man management dulu. Ya, dia harus bisa membuat relationship yang bagus dengan semua unsur skuad Manchester United saat ini yang tadi dibahas ya, memiliki karakter yang sangat ditanda tanya, etos kerja yang juga masih sangat ditanda tanya. Dan menurut gue ini yang harus dilakukan, dan ini bukan pekerjaan yang mudah bagi seorang Ruben Amorim. Kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan apa yang dikatakan oleh Roy Keane ya, gue sepakat karena ini seperti masih terus berulang, dan hal yang masih sama terjadi di Manchester United semenjak Sir Alex Ferguson tidak lagi berada di klub ini sebagai manajer. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.